You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Kita sama-sama naikkan pujian ini, ibu-ibu. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Ibu-ibu sudah dikatakan sebab kau besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau.
meskipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, meski pohon zaitun hasilnya mengecewakan Tuhan, tapi kami tahu kami mau tetap bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Kami mau tetap beria-ria karena Allah yang menyelamatkan kami. Engkau membuat kaki kami seperti kaki rusa Tuhan, yang kuat, dan Engkau menempatkan kami di atas bukit-bukit kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena itu kami ada di tempat ini bukan karena Tuhan baik, bukan karena doa kami dijawab, bukan. Tapi kami tahu kami punya Allah yang maha besar. Kami punya Allah yang hidup. Karena itu saya mengundang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat tangan, kita katakan, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Amin. Masalah kami kecil, Tuhan kami lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Masalah keluarga kami, masalah ekonomi kami tahu Tuhan kami lebih besar. Yesus lebih besar. Kami tahu kami sembah Allah yang maha besar. Lebih besar. Di dalam kami, di dalam hidup kami, di dalam. Katakan Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalam hidup kami, dalam pekerjaan, keluarga, ekonomi. Kami tahu tiada yang lebih besar daripada Tuhan yang kami sembah, yang menyelamatkan kami. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, katakan dengan iman. Di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi katakan di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Shalom sisters. Shalom. 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 Saya percaya setiap sister yang hadir di tempat ini karena sudah mengalami cintanya Tuhan. Amin. Kita mau mengajak para sister yang penuh sukacita ini, kita mau nyatakan cinta kita juga kepada Tuhan. Kita mau ngomong begini, sarangeo Tuhan Yesus, muah, muah, muah. Yang mantep ya, yang mantep buat Tuhan Yesus ya, amin. 2, 3, sarangeo Tuhan Yesus, muah, muah.
bersukacita, amin. Amin. Engkau orang-orang yang diberkati, amin. Engkau orang-orang yang sudah diselamatkan, amin. Bilang kiri kanan, engkau sudah ditebus. Yes. Kalau orang-orang yang sudah ditebus, percayalah. Sukacita hadapi apa aja, amin. Mau masalah ke, mau tagihan ke, tagihan dibayar ya. Hutang dibayar ya, wajib itu ya. Jangan lari. Boleh goyang dulu kiri, dua. Kayu kanan, goyang. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan. Amin. Bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Angkat di atas, haleluya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Sebelum lebih lagi, salami dapat 1000 orang, katakan engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Berapa di antara saudara yang bersuka cita dan mengalami kebaikan Tuhan? Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat tinggi. Luar biasa. Boleh kita sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Kami percaya Tuhan. Satu kerinduan kami selalu ingin datang untuk bersyukur dan menyembah Engkau Tuhan. Amin. Amin. Satu ekspektasi kami hadir pada hari ini untuk meninggikan Engkau, untuk bersyukur kepada Tuhan. Amin. Untuk semua pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Luar biasa Engkau Tuhan. Menyertai kami dengan luar biasa Tuhan. Boleh kita sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kami bersyukur Yesus. Yes. Kami akan syukur kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Boleh sama-sama di tempat ini kita angkat tangan kita. Kita beri syukur yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Katakan terima kasih Tuhan. Kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Untuk kasih setia-Mu Tuhan. Untuk penyertaan-Mu Tuhan.
bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa. Berapa banyak yang percaya Dia setia? Katakan, ku mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang. Mari asal ministry suara saja katakan, ku mau. Kami angkat syukur kami Tuhan. Oh, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa. Boleh lambaikan tanganmu yang mengalami kebaikan Tuhan setiap hari. Katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu. Amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang. Sekali lagi angkat suaramu sisters, come on. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa. Mari angkat setiap syukurmu hari ini. Katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau setia Tuhan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Come on, lebih lagi beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan hari ini. Katakan, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu atas hidup kami. Hari ini Tuhan kami mengangkat kedua tangan kami, karena kami tahu kami ada hari ini karena Tuhan baik. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama di tempat ini. Katakan, terima kasih Tuhan, kami tahu kami ada hari ini karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa, karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Hari ini kami mencari wajah-Mu Tuhan lebih dari apapun, karena kami tahu kami bisa selalu mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Haleluya. Saya percaya setiap dari kita ini mengalami hari demi hari pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Dan hari ini mari kita lebih lagi bersyukur, mengingat semua yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita hari demi hari. Sekecil dan sebesar apapun, kita harus terus ingat. Karena apa? Kita ada hari ini karena Tuhan baik. Amin. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhan.
Boleh sekali lagi panggil namanya Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan yang luar biasa. Thank you Jesus. Kau Tuhan, katakan sama-sama, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Dia pegang tangan kita, Kau pegang tanganku, dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindungan. Amin. Katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidup. Dia penolong kita, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Katakan Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Mari panggil namanya Yesus, Yesus. Kami serukan namamu Yesus, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Biar hari ini kita dikuatkan bahwa Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan keselamatan kita. Amin. Dia sanggup menolong. Dia sudah menolong sebelum-sebelumnya. Dia bisa menolong di masa depan kita. Yang kita perlu lakukan itu tetap setia kepada Tuhan, tetap mencari wajah Tuhan, tetap berdoa. Amin sisters. Boleh angkat tangannya sama-sama ibu-ibu yang luar biasa di tempat ini. Amin. Biar kita hari ini kita panjatkan doa kita ke hadapan Tuhan. Karena Dia yang bisa menolong dan Dia yang selalu memberi kita kekuatan. Amin. Boleh sama-sama katakan, Yesus, padamu ku berseru. Amin. Kaulah penyelamatku, Kau Tuhanku. Mulutku kami puji Kau Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku. Panggil namanya Yesus, andalkan Dia. Yesus, kami butuh Kau Tuhan. Yes Lord. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidup.
perlu Kau Tuhan. Di atas segalanya kami puji Kau Tuhan. Amin. Thank you Jesus. 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 Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku bersarang penuh, tanganku dipegang teguh. Yang percaya Tuhan selalu ada, katakan Tuhanlah
kami kuat karena Engkau. Kami mampu karena Engkau. Dan kami mau berjalan di musim kehidupan bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Di bulan Oktober kami ada. Dan kami tahu itu pasti Yesus yang pegang erat kami sampai hari ini. Tuhan, kami rindu Engkau berbicara buat kami. Hamba-Mu sangat terbatas. Tapi Roh Kudus kami berdoa mengalir di ruangan ini. Mengalir ke setiap hati kami. Bahkan sampai di mana suara ini bisa menjangkau. Kami minta, kami bebaskan Roh Kudus bekerja. Karena tempat ini tempat-Mu. This is your ministry. Sungai Sukacita Ministry. This is yours. Ini milik Tuhan. Dan Engkau menjadi raja. Dan Engkau di tempat ini. Hamba berdoa kuasa yang luar biasa boleh termanifestasi dengan cara yang dahsyat. Minyak yang baru mengalir. Kuasa dari tempat yang maha tinggi turun dengan cara-cara yang dahsyat. Kami bebaskan Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Kebaikan-Mu tidak akan pernah habis. Yang percaya dan mengalaminya dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali wanita-wanita yang luar biasa. Saudara, kekuatan kita karena firman Tuhan katakan the joy of the Lord is my strength. Setuju boleh katakan amin. Kekuatan kita dari semangat yang kita ambil. Dan semangat itu sumbernya di dalam Yesus. Setuju boleh katakan amin. Dan saudara saya sampai hari ini sangat mengakui hadirat Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi sumber kehidupan kita. Amin. Menjadi kekuatan dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Saudara, hari ini saya diberi kesempatan untuk share tentang it's okay not to be okay. Menjadi aman atau enggak apa-apa. Mungkin reverbnya kurangnya dikit. Ketika kita sedang tidak baik-baik atau sedang mengalami hal yang tidak baik. Saudara, semua orang, saudara di mana aja itu sudah latah ya. How are you? Apa kabar? Nggak mungkin kita langsung bilang saya lagi down banget. Nggak mungkin saudara. Karena pada dasarnya kita manusia punya sense untuk menutupi segala sesuatu. Tidak ada orang yang setiap hari dia punya plan untuk dia post semua kesedihannya. Dia post semua badainya. Post semua masalahnya. Dia tidak punya keinginan itu. Karena orang akan cenderung untuk menunjukkan semua sisi terbaik hidupnya. Betul saudara? Mungkin teman pemain keyboard satu boleh bareng yang berbaju merah. Kita akan menunjukkan sisi-sisi terbaik kita. Kita tidak akan menunjukkan lemahnya kita. Secara kalau saudara sudah cukup lama mengikuti Yesus. Apalagi mungkin kita adalah seorang yang melayani Tuhan. Saudara, suatu waktu saya bertemu dengan seorang penyanyi rohani yang followernya juga banyak banget. Dia nyanyi grup saudara. Dan suatu waktu kami selesai ada recording. Dan teman-teman saya lebih dulu pulang. Saya menunggu suami untuk menjemput. Dan kemudian gak sengaja saya duduk bareng dia. Dan itu baru kenal gak begitu lama. Jadi saya juga sungkan untuk berbicara soal yang sangat pribadi. Tiba-tiba baru ngomong dikit saudara. Dia mulai nangis. Saya cuma bilang, buat ada banyak hal yang kamu mungkin berpikir bahwa Tuhan itu apa ya, nggak tahu batas-batas kekuatan kamu, tapi justru Tuhan ada di setiap your weakness. Oh, dia mulai nangis saudara. Nah saudara, yang mengejutkan saya dan kemudian dia mulai katakan bahwa Pastor, tahu nggak saya ini sering nangis dari malam sampai pagi. Can you imagine? Dan dia ini penyanyi rohani. Dan dia bahkan tidak bekerja
atau tidak bernyanyi untuk acara-acara di luar. Can you imagine? Dan saya bilang, oh this is the reason kenapa suami saya terlambat menjemput saya. Saya peluk dia, itu duduk di lounge. Artinya ada reception, ada orang wirawiri. Can you imagine? Dia sampai gak bisa tahan, dia nangis di ruangan itu, di lobi itu. Dan saya peluk dia. Dan saya bilang, kamu gak sendiri. Kenapa? I've been through so many years. Saya mengalami di tahun-tahun yang saya dari malam sampai pagi nangis. Dan gak tahu apa yang terjadi. Dia nangis dan dia bilang, saya gak berani cerita ke siapapun. Karena buat dia itu rapuh. Malu. Karena ya saya Kristen loh, saya melayani. I have to be strong. Saya harus menjadi kuat. Terus saya bilang, gak apa-apa. Tuhan itu tahu titik-titik terendah kita. Justru Alkitab catat, dia ada di sana. Kapan? Bukan ketika Anda sedang on fire itu bagus, luar biasa. Karena ketika Anda sedang on fire, saudara, surga dan Anda seperti tutup dan botol kuasa Allah mengalir dengan dahsyat. Tetapi ketika Anda di titik terendah, di saat itu juga kedekatan yang luar biasa yang dicatat oleh Alkitab. Dia katakan apa? Dalam Yesaya 55, Tuhan itu tinggi, luhur, saudara. Di tempat yang maha tinggi dia bersemayam. But at the same time, pada saat yang bersamaan, dia ada begitu dekat di hati yang hancur. Saudara lihat, dia tidak menggambarkan ketika kita dalam keadaan yang baik. Justru di momen yang paling terendah dan paling buat kita, ya rasanya Tuhan kok gak ada ya saudara. Justru dia ada di sana, sangat-sangat dekat. Setuju, boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, sebab itu saya memang ada sesuatu yang saya taruh dalam hati saya waktu saya mengikut Tuhan dari dulu. Kalau saya lihat mulai ada badai yang mengamuk, oh Tuhan akan begitu dekat dan Tuhan mau buat apa dalam hidup saya. Sekalipun jujur saudara, ya kita tidak seperti apa ya saudara ya, kayaknya gampang banget untuk bilang. Di saat badai ada banyak kali saudara, saya dari malam sampai pagi pun nangis. Tapi saya tahu saya nangis tempatnya tepat. Saya datang kepada Bapa. Kadang lagi jalan, lagi mau cuci muka, lagi apa, nggak ada orang. Saya bisa dengan bercucuran air mata dan cuma bilang, Tuhan, Kau tahu Tuhan. Tuhan, kadang aku nggak mampu Tuhan. Karena saya percaya bahwa kita jangan pernah merasa takut untuk rapuh di hadapan Tuhan. Tuhan itu mencintai kita apa adanya. Setuju, boleh katakan amin. Saudara, justru di saat itu saya selalu merasakan bahwa Bapa itu begitu luar biasa. Amin. Karena sisi-sisi terbaik kita, saudara, yang kadang-kadang kita nggak tahu, yaitu ketika Tuhan lagi pegang kita dan beritahu, bangun, jalan lagi. Kamu pasti kuat. Kamu pasti kuat. Itu sisi-sisi terbaik. Di situ engkau lihat Tuhan. Mungkin belum terbuka jalan bu, tapi justru di situ telinga setiap kita terbuka. Ada suara yang lembut mungkin tidak audible, tapi mungkin bisa kasih tahu, bangkit lagi, maju lagi. Kamu pasti bisa. It's okay to be not okay. Saudara, saya ingin hanya share sedikit saja. Ada beberapa hal yang saya pelajari. Jujur saudara, tema ini sudah lama diberikan. Dan dari beberapa waktu saya berdoa saudara. Saya hanya teringat apa yang akan saya sampaikan pagi hari ini saudara. Dan saya mesti jujur saudara, makanya saya terima kasih Ibu Neti dan semuanya. Saya setiap mau melayani saudara, saya tahu itu saya gak mampu. Jujur, maka anak saya tahu kalau setiap pelayanan saya bisa diajak makan-makan atau pergi kalau sudah selesai. Kalau belum, saya akan apa ya saudara, karena saya tahu ya saya terbatas sekali. Saya tahu saya sangat bergantung sekali sama Tuhan. Jujur saudara. Dan itu anak saya tahu saudara. Mau event saya kemana dan saya belajar untuk relax. Tapi saya tahu Tuhan loh, saya terbatas sekali kok. Jadi sampai hari ini ya saudara, bukan mau nyanyi pun jujur. Ya saya jujur sama Tuhan. Tuhan, saya ini loh Tuhan, kadang-kadang saya mau nyanyi apa ya Tuhan.
Tuhan tolong saya di depan nanti ya. Saya tahu bahwa saya ini bukan siapa-siapa dan saya bisa nyanyi. Tapi saya tahu saya sangat bergantung kepada Tuhan. Saudara, dan ketergantungan itu yang sampai hari ini saya terus belajar untuk, oh ya Tuhan, Engkau pasti mampukan, Engkau pasti kuatkan. Anak saya selalu tahu kalau saya udah bolak-balik kamar mandi, saudara ya. Kadang di kamar mandi jujur saya kadang-kadang tidak sedang melakukan aktivitas di sana. Saya diam di sana agak lamaan. Kadang pengurusnya saya bilang, ibu boleh nggak apa-apa, feel free jangan temenin saya mau sendiri aja. Karena ya setiap orang ya punya ini masing-masing ya. Karena saya tahu bahwa kalau Tuhan saya boleh melayani, bukan karena saya bisa nyanyi, bukan karena saya bisa share, tapi saya cuma ingin menjadi pribadi yang mau bertanggung jawab kepada apa yang Tuhan percayakan. Dan saya sadar keterbatasan saya. Sebab itu saya ingin bergantung kepada ketidakterbatasannya Tuhan. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, saya ingin kita baca satu firman Tuhan. Ini yang Tuhan taruh beberapa hari, bahwa it's okay to be not okay. Saudara lihat seorang Yusuf, dia dijual oleh kakak-kakaknya, oleh keluarga, orang terdekat. Dan saudara itu makan tahun untuk dia ada sampai di satu titik Tuhan mempertemukan Yusuf dengan keluarganya kembali. Dalam keadaan Yusuf sukses luar biasa, menjadi orang hebat, punya uang, punya segala-galanya. Nah, saudaraku yang kekasih, tapi ternyata Yusuf itu adalah orang yang oke di saat tidak oke. Artinya apa saudara? Di saat gak oke dia gak merasa harus menutupinya. Saya ingin kita baca Kejadian 45. Seorang yang sudah sukses, seorang yang punya semuanya, punya pasukan, punya uang, bahkan dia bisa memelihara bangsa yang luar biasa dari kelaparan, dari kesulitan yang besar. Dan di saat dia ada di atas, justru keluarganya, orang-orang musuh yang pernah menyakiti, ingin membunuh dia, ingin menghabisi hidup dia. Justru orang terdekatnya dipertemukan dalam keadaan susah. Wah, ini tidak mudah. Karena kita biasa ketika orang memperlakukan kita tidak baik, justru kita akan tunggu kapan dia jatuh. Betul gak? Itu manusia ya, sense manusia. Kapan kita dengar dia terpuruk, kapan kemudian dia jatuh sakit, atau kemudian keluarganya hancur, atau kapan tiba-tiba Tuhan bela dia salah dan kita benar. Itu manusiawi saudara. Tapi saya ingin belajar ada satu kisah di balik seorang Yusuf yang memiliki hati yang rapuh, tapi dia taruh kerapuhannya itu di tangan Tuhan yang begitu kuat. Di situ dikatakan apa ya? Saya bacakan. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Saudara, kemudian dia bilang apa? Lalu berserulah ia. Boleh kita baca bersama 1, 2, 3. Suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Ayat berikutnya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, 2, 3. Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawab, sebab mereka apa? Takut dan gemetar menghadapi dia. Anda lihat saudara sampai di sini dulu. Ketika di depan orang saudara bertemu dengan orang yang pernah menyakiti dia, apa yang dia katakan? Dia tanya, apa kabar? Bagaimana, how's your family? Can you imagine? Bahkan di depan keluarganya dia menangis sekeras-kerasnya. Dia menunjukkan bahwa dia terluka. Dia bukan gak pernah terluka atau terbuat dari plastik. Dia menunjukkan sisi-sisi kelemahannya, bahwa aku sebenarnya terluka banget. Sampai saudara lihat kalau ayat ini dicatat, sampai seisi daerah istana itu mendengar teriakannya. Begitu pilu gak? Begitu luar biasa dia meraung-raung. Can you imagine? Saudara, dan Tuhan gak kemudian, wah kamu kalah, kamu gak benar, kamu terlalu lemah. Enggak, ternyata enggak saudara. Justru restoration terjadi ketika kita
bercerita di hadapan Tuhan. Atau mungkin Anda bisa cerita kepada orang terdekat. Sebab itu pentingnya komunitas. Mungkin seperti ini, Sungai Sukacita Ministry. Atau bahkan Anda gak bisa cerita kepada orang. Kan ada orang ya, dia gak bisa cerita suami, dia gak bisa cerita keluarga, dia gak punya orang terdekat yang dia bisa cerita. Karena mungkin dia punya trauma dari kecil. Ketika dia bercerita, bocor. Ketika dia bercerita, justru menjadi gosip. Atau diceritakan kepada orang lain, atau dianggap, kamu mah gak apa-apa, saya lebih berat dulu. Jadi dia merasa terabaikan sehingga dia keep itu. Dan itu berbahaya. Saudara gak peduli berapa lama kita melayani atau bahkan rajin ke gereja. Sampai kita membuka itu kepada Tuhan. Kemudian di bagian part itu kita rilis, kau akan lihat ada banyak hal yang dahsyat yang kau belum pernah lihat sebelumnya. Saudara, karena Tuhan itu ingin kasih sungai yang baru mengalir. Ini Sungai Sukacita. Tapi air yang lama itu dia mau let go. Setuju, boleh katakan amin. Tuhan tidak akan pernah mengalirkan aliran sungai yang baru sampai kita belajar semua air yang pahit, semua air yang pernah ada musim-musim air ini kayaknya gimana ya saudara ya, kayaknya kurang bersih, kurang gimana saudara, sampai itu kemudian mengalir dan dialirkan lagi dengan air kehidupan baru. Kemudian Tuhan akan refresh kita. Setuju, boleh katakan amin. Saudara, dia belajar apa yang saya pelajari, saudara. Yusuf belajar sangat terbuka sekali. Rapuhnya dia cerita di depan keluarganya. Saudara, jangan pernah malu saudara. Jujur ya, saya kadang-kala pun ada orang ingin mendoakan saya. Kadang habis pelayanan, jemaat mendoakan saya rasa Tuhan saya perlu banget saudara. Saya perlu banget. Ada orang yang kayak, ibu boleh saya doakan? Aduh, saya juga perlu banget saudara. Karena saya tahu saya saudara ya, sangat terbatas. Dan jujur kalau hamba Tuhan mungkin jauh lebih berat. Karena apa? Kita harus menunjukkan juga bahwa kita ini kuat. Dalam keadaan di titik bawah, saya mendoakan orang lain. Can you imagine? Ada suatu saat saya akan mendoakan orang. Saya baru gini, terima kasih Tuhan. Saya nangis duluan. Karena saya tahu saya ada di titik yang paling bawah. Jadi saya baru mau tutup mata. Thank you Jesus. Saya yang nangis sendiri saudara. Dan di situ saya tahu. Dikatakan Alkitab mencatat, when I am weak, I am strong. Ketika Anda lemah, justru anugerah Tuhan yang sempurna itu mengalir. Sepakat, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Kita baca ayat ini saudara. Ayat ini sebelum kita lanjut tadi tentang Yusuf. Dalam Korintus dicatat apa Korintus saudara? Di situ dicatat 2 Korintus 12 ayat 10. Boleh kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. Anda boleh foto ini saudara, Anda boleh post di sosial media. Mungkin Anda bisa biar ingat-ingat. Kalau suatu waktu kita gak pernah tahu badai bertubi-tubi dan Anda terjebak dan aduh Tuhan, saya kaget, saya shock, saya tiba-tiba kok rasanya ada kekuatan yang mau bangkit tapi kok rasanya kaget, shock saudara. Ingat ayat ini, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dalam kesesakan oleh karena Kristus. Karena sebab jika aku lemah maka aku kuat. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik. Kita tidak sedang berkata hal-hal yang negatif. Oh ya udahlah, aku tersiksa, aku dianiaya, bukan. Artinya even though, andai kata Tuhan aku ada di mengalami ini, justru di saat kita lemah kita kuat. Ya, seperti lagu yang saya nyanyikan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur.
saja. Meskipun hatiku habis hanya, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Mari angkat tanganmu yang mengalami pertolongan Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, Dia selalu tolong. Amin. Berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Saudara, Dia setia. Kalau kita di bawah, ya Dia ada bersama. When I am weak, I am strong. Setuju, boleh katakan amin? Saudara, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yang pertama, dia tidak malu untuk menunjukkan kerapuhannya. Kita bukan ini ya saudara ya, kalau menilai orang, wah dia kuat terus ya, kayaknya dia happy terus. Anda tidak pernah tahu di dalam sini seperti apa. Sebab itu saudara, ada orang-orang yang kadang-kadang yang dia tiba-tiba kemudian baru ketahuan, loh depresi. Karena dia coba fight, dia tidak coba untuk menghadapi realita yang ada. Padahal kita nggak salah saudara untuk kita apa ya saudara ya. Ada seorang teman saya, ya dia harus akui anaknya mengalami depresi. Dan itu bukan, kayaknya kamu kurang berdoa deh. Saudara, siapa yang pernah tahu? Siapa yang pernah minta? Kemudian, kok anak-anak saya ngalamin depresi? Saudara? Saya ketemu satu ibu dan dia bilang, ibu boleh doakan saya, anak saya sudah gak ketemu orang. Dan dokter sudah berkata dia sudah memang arahnya ke gila. Cewek cantik. Can you imagine? Satu ibu datang dan di lobi gereja ketika kami pelayanan, dan kemudian datang anaknya, dia bilang, ibu anak saya baru 4 bulan. Dia tidak ketemu orang, dia kerja di kantor dan pinter sekali. Dan dia cuma bilang dia gak bisa jalan. Padahal semua dicek bisa jalan. Ternyata dia simpan. Dia gak mungkin dia ngerasa kalau lemah kalau kita menceritakannya. Dan dia simpan dan kemudian dia tidak mau menemui orang sama sekali. Can you imagine? Saudara, saya mempelajari ya bahwa Yesus tidak hanya menyembuhkan orang buta, orang lumpuh. Setuju, boleh katakan amin. Dia katakan kalau Anda baca saudara di dalam Yesaya, saudara baca di situ dicatat bahwa Tuhan itu mengirimkan roh Tuhan Allah ada padaku. Yesaya 60-an Anda baca di sana. Untuk membebaskan orang-orang yang terikat, terkurung di dalam kegelapan.
untuk melepaskan dari kurungan. Apa ikatan, rasa ketakutan, rasa bersalah yang dia keep sendiri. Bahkan luka-luka yang belum sembuh, yang kita pikir oke kok, aku udah ngampunin. Padahal saudara, ketika Anda ketemu dengan orang lain yang memperlakukan sama, Anda langsung bikin benteng. Oh iya, karena apa? Ketakutan terulang lagi, betul. Artinya ada hal yang sebenarnya belum sembuh. Betul nggak saudara? Otak manusia itu ada satu sensor yang dia tahu bahaya. Jadi ketika Anda pernah terluka, ketika ada orang mungkin mulai menyakiti Anda langsung bikin benteng duluan. Itu otomatis saudara. Tapi yang berbahaya ketika Anda dan saya tidak tahu bahwa ternyata bagian itu saya mesti sembuh. Saudara, Anda berteman, ketemu keluarga, ketemu siapapun, Anda akan pasti selalu bilang, dia pasti nyakitin aku, mending aku jaga jarak. Itu udah pasti saudara. Karena ternyata Tuhan tidak mau. Tuhan mau semua luka, bekas luka itu berhenti sampai di sini. Setuju boleh katakan amin? Karena ternyata itu pun bisa kemudian anak-anak lihat. Sebab itu ada banyak hal yang saya fight dalam hidup saya. Karena saya tahu saya latar belakangnya dari mana. Saya bilang sama Karen, Mama, makanya waktu dari mereka kecil, saya mohon maaf, saya bilang, karena saya tidak terbiasa disentuh. Jadi mama saya tahu ya, dia nggak pernah misalnya misalnya mau, halo, nggak, mungkin masih kecil iya ya. Tapi ketika saya sadar, saya tahu nggak sampai besar. Kadang tangan kita senggolan, mama saya langsung tarik. Karena mungkin mama saya risih. Bisa aja dari orang tuanya seperti itu. Atau mungkin karena perlakuan papi yang selalu mukul. Jadi mami juga ngerasa. Jadi saudara tahu ketika saya mulai berkeluarga. Yes, untuk saya bisa memeluk orang itu sudah mujizat. Sudah mujizat. Cipika-cipiki itu sudah mujizat. Saudara, karena saya tidak terbiasa dipeluk. Saudara, that's why saya tahu ketika Tuhan bawa saya di pelayanan, Tuhan izinkan saya ketemu orang, saya peluk. That's why I know the healing from heaven. Kasih Tuhan itu akan mengalir. Setuju boleh katakan amin. Suatu waktu saya pelayanan di tempat orang kusta. Dan ketika saya mendoakannya, jujur ya, itu masih darah-darah mengalir. Dan Tuhan taruh dalam hati, peluk mereka. Waduh, ini Tuhan. Saya ada takutnya juga saudara. Di Tangerang ada kayak tempat memang buat mereka ya. Saudara tahu, saya peluk mereka dan dia bilang, Bu, kami lama gak pernah dipeluk orang. Nangis saudara. Saya peluk dan saya bukan bilang, Tuhan saya percaya ya, saya akan tidak tertular, saya mau sengaja tunjukin. Bukan. Sudah sampai hari ini gak ada apa-apa. Dia bilang, tidak ada orang yang pernah peluk mereka. Ada preman yang kami ketemu, kami ajak makan. Ada satu preman yang pernah dikasih oleh seseorang. Dia bilang, kamu boleh ambilin gak? Ini preman yang baru bertobat. Kamu ambil di ATM, ini nomor PIN saya. Saudara tahu, preman itu di tempat ATM nangis. Karena dia bilang, saya tidak pernah dipercaya. Kali ini dikasih PIN, tolong ambilkan uang. Can you imagine? Karena yang ada sensor di otaknya. Oh, saya nggak berguna, orang nggak menghargai saya, sehingga dia akan tambah jahat, saudara. Sebab itu kita perlu untuk mengubah cara pandang. Semua sensor ini kita serahkan kepada Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Pikiran kita, sebab itu Roma 12 ayat 1 dan 2. Dia katakan serahkan seluruh pikiran, akal, budi, otak, seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Kita harus berubah, metamorfosa. Karena semua itu dari pikiran, hati, dan kemudian akan menjadi tindakan saudara. Sebab itu tidak peduli berapa lama kita jadi Kristen, melayani Tuhan bahkan. Bukankah ada banyak orang yang kemudian dia datang ke gereja kecewa karena dia belum sembuh, saudara. Karena dia baru dikecewakan di tempat lain. Dan kemudian dia datang, dia bikin benteng, dia terluka. Dan dia menganggap semua orang musuh buat dia. Padahal enggak. Cuma kita perlu cerita kepada Tuhan. Biar kita menjadi wanita yang berani bercerita. Setuju boleh katakan amin. Kalau Anda tidak bisa cerita ke teman terdekat atau pemimpin, cerita kepada Tuhan. Setuju boleh katakan amin. You can tell the whole story. Dan Tuhan tidak pernah komen, oh gua bocorin ya. Enggak. He is your best friend. Setuju boleh katakan amin.
Dan saya sangat percaya ketika engkau curahkan isi hati di hadapan Tuhan, justru surga turun tangan. Setuju, boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Saya rindu jangan lewatkan 2025. Tell the whole story. Cerita semua. Ada orang dia takut gagal, sehingga dia baru mau jalan usaha, atau dia mau buat apa, atau dia mau bangun pertemanan, ada blok. Oh enggak, saya kayaknya bakal dikecewakan. Ada orang yang dia juga takut sampai bangun hubungan mungkin, karena dia udah tahu, oh gue bakal dikecewakan. Jadi udah awas-awas. Padahal enggak, saudara. Bahwa kadang hanya oknum-oknum aja yang Tuhan izinkan. Tapi tidak semua orang seperti itu. Setuju, boleh katakan amin. Tapi kita perlu untuk terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan, mampukan saya, kuatkan saya. Ada kita, ya udahlah, kayaknya suami saya gak akan berubah, anak-anak saya gak akan berubah. Memang sudah seperti itu. Dan dia merasa oke dengan itu. Bukan oke yang bagus ya. Oke to be not oke artinya bahwa justru gak bagus kalau kita gak mau bercerita, gak mau buka, saudara. Kadang kita, ya udah, memang saya udah terbiasa disakiti. Itu bahaya, saudara. Kita sedang bangun benteng bahwa kita kuat padahal rapuh. Gak boleh, saudara. Ada kan, iya memang saya udah terbiasa, memang saya udah gampang, udah terlatih untuk itu. Enggak, saudara. Kita sebenarnya ada bekas luka yang kita berusaha cover. Dan Tuhan mau let go semuanya. Sebab itu, saudara, tidak ada kekuatan yang dibangun dari bangunan yang rapuh fondasinya. Harus hancurkan satu rumah, bangun fondasi yang baru. Dan itu yang dilakukan oleh Yusuf. Yang pertama, dia terbuka. Ayat selanjutnya kita baca, saudara. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Saudara, dia menangis sejadi-jadinya. Mungkin bisa ayat yang berikutnya boleh ditayang. Dan kemudian, saudara, dia mulai menceritakan bahwa sebenarnya bukan kamu yang menyuruh aku ke sini. Dia bilang apa? Justru Tuhan. Anda lihat, pengampunan. Pengampunan itu gak perlu bilang, saya maafin ya, tapi karena kamu sih. Nah, saudara, beda. Pengampunan ya udah, bahkan Ayub bilang, andai kata aku ini benar, gak apa-apa, aku aja yang salah. Dan itu tidak mudah. Butuh gengsi dilepaskan, butuh harga diri itu dilepaskan. Kadang keluarga yang menang dipulihkan itu cuma dengan satu kata, ya udah saya ampuni. Bukan ya udah, Tuhan akan mampukan, saya ampuni. Dan saya percaya suami saya akan berubah, anak-anak saya pun akan berubah. Jadi kasih pengharapan, bangun fondasi baru. Dia katakan ayat 8, saya bacakan, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan-tuan istananya, sebagai kuasa. Ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya. Dia bilang, segeralah kamu kembali ke bapa, katakanlah, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah, Anda lihat, ini luar biasa. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Pengampunan itu tidak perlu tunggu lama. Dan kadang bukan kita mengampuni orang lain, tapi ampuni diri kita sendiri yang kadang-kadang gak mampu. Betul? Kadang-kadang rapuh. Saudara, saya tahu tidak mudah menjadi ibu rumah tangga. Ya, anak-anak saya saksi hidup. Jadi dia tahu bagaimana rapuhnya saya. Bagaimana di titik-titik saya begitu kuat melewati. Tapi ada saatnya saya juga akhirnya harus bercerita. Mama kadang gak kuat. Dari situ saya tahu saya terbatas. Tapi Yesus tidak pernah ada batasnya. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dan it's okay to be not okay. Setuju, boleh katakan amin. Saya sudah melayani Tuhan, sudah dapat kesempatan mendoakan banyak orang dan mujizat-mujizat terjadi, saudara. Tapi ada satu musim juga saya mesti fight untuk banyak hal. Untuk saya harus kuat. Saya tidak boleh undur. Saya harus menang atas setiap kesulitan. Dan itu keputusan. Setuju? Boleh katakan amin. Saudara, mari kita bangun fondasi yang baru. Kalau ada fondasi yang mungkin sebenarnya rumah kita sudah naik tinggi, tapi masih banyak fondasi yang kurang baik. Mari bangun, tidak pernah ada kata terlambat. Setuju? Boleh katakan amin. Jadi jangan menjadi malu atau rasanya gak enak kalau kita rapuh, kalau kita terluka, kalau kita benar-benar butuh Tuhan, butuh kekuatan. Setuju? Boleh katakan amin. Berapa di antara saudara yang mau setuju dengan saya? Boleh kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara,
Karena kadang-kadang penyembuhan itu butuh waktu. Kemarin saya sempat berpikir dan melihat seperti mengingat waktu mama papa saya berantem pakai benda tajam bertahun-tahun. Loh, ini baru 3 hari lalu saya ingat saya masih nangis loh saudara. Seperti diputerin film dan ingat itu. Tuh saya kok bisa kuat lewatin itu ya. Karena kan biasa akan berdampak ke keluarga atau orang-orang sekitar. Dan itu tidak mudah, artinya saya mesti lawan semua, tapi saya tidak bisa sendiri. Saya mesti beresin satu-satu dari dalam setiap hari. Setiap hari. Kadang-kadang saya dulu kan mama saya silent treatment. Jadi bisa diamin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tanpa tahu saya salah apa dari kecil. Jadi ketika ada orang diamin saya, itu saya langsung kayak sensor di otaknya langsung, ya memang kamu pantas diabaikan. Wah, itu rasanya kayak mau downnya luar biasa. Tapi ketika saya tahu, Tuhan saya harus sembuh di bagian itu. Jadi ketika diizinkan misalnya ada orang memperlakukan mendiamkan atau Anda tidak salah diperlakukan salah, cerita kepada Tuhan. Saya ingin setiap kita menjadi wanita-wanita yang mau bercerita. Setuju, boleh katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang terbaik. Amin. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Engkau Allah. Selama ku hidup, saya undang tim musik, sama-sama kita katakan, Yesus pegang, biar Dia pegang erat, Tuhan. Yes. Di luar Engkau kami gak mampu Tuhan. Bapa, jangan mari angkat tangan, panggil namanya. Yesus, ada ku tak dapat hidup, Bapa, tinggalkan aku. Saya akan bacakan ayat terakhir, Mazmur 44 ayat 21. Dikatakan apa? Masakan Allah tidak akan menyelidikinya, karena Ia apa? Mengetahui rahasia hati. Kadang orang gak tahu, kelihatan dari luar kita aman, keren, oke, cheerful, di media sosial dimanapun kita happy. Tapi Tuhan tahu ada banyak momen Anda mungkin sepanjang malam Anda menangis. Ada banyak momen Anda rasanya gak kuat. Justru momen itu yang Tuhan selalu senang banget, karena Dia tahu di saat itu kita akan tahu alamat mana yang akan kita pergi. Bapa kita baik banget. Saudara, ayat firman Tuhan yang ketika anak yang hilang itu bukan artinya kita jahat, bukan. Tapi ketika yang saya ambil momen anak yang hilang, Alkitab catat waktu anak bilang itu, aku mau kembali ke Bapa, karena dia tahu itu tempat yang paling aman. Saudara tahu, Alkitab catat dari jauh Bapa sudah melihatnya. Jadi mungkin sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun bapaknya tunggu di depan. Dia tunggu kapan anaknya datang kepada dia, kapan kita datang dan cerita kepada dia. Setuju, boleh katakan amin. Saya ingin kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, saudara. Ada di antara teman-teman wanita atau ada bapak-bapak yang hadir yang mau bilang, Tuhan, ada banyak sebenarnya yang saya belum cerita, dan mungkin saya nggak berani cerita ke orang, tapi saudara mau datang, mau cerita, let it go, cerita ke Tuhan,
Setuju, boleh katakan amin. Engkau akan lihat kasih setia Tuhan mengalir seperti sungai dengan air yang meluap, yang baru. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Masih ada beberapa menit. Kalau ada yang tidak keberatan, yang rindu untuk datang kepada Tuhan, mau bilang, saya mau cerita semuanya kepada Tuhan, saya undang Anda boleh maju ke tempat ini. Maju itu bukan tempat, oh saya rendah, oh saya rapuh, oh saya lemah. Enggak, saudara. Justru altar itu adalah tempat perjumpaan Anda dengan Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang rindu untuk didoakan, kadang-kadang ada hal yang Anda tidak bisa cerita, Anda coba fight, Anda coba keep, tapi Anda justru tidak mampu melewatinya. Boleh saya undang, ada banyak sekali kami sister di sini yang akan berdoa buat saudara. Ada banyak hal yang dari kecil Anda coba keep, Anda pikir Anda bisa lewati, tapi Bapak Ibu Saudara, Anda tidak pernah sendiri. Setuju, boleh katakan amin. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saya udah ada maju ke depan. It's okay to be not okay. Tidak masalah Anda kelihatan rapuh, kelihatan lemah. Justru karena pada saat itu, di saat Anda dan saya lemah, justru kekuatan Tuhan itu sempurna. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Oh yeah. Amin. Yesus Engkau erat. Amin. Kamu dah hamba Tuhan untuk berdoa. Engkau alasan. Saya undang hamba-hamba Tuhan untuk berdoa. Yesus, saya undang hamba-hamba Tuhan, mari angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Mari angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Jesus name. Right now. Right now. Yesus Tuhan. Jesus name. Lepaskan. Amin. 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 Cerita kepada Tuhan. Engkau tidak lemah, justru engkau kuat, Bu. Justru engkau kuat, Bu, dalam nama Yesus. Jesus name. Jesus name. Mari sampai di bagian belakang, angkat kedua tanganmu. Jesus name. Mari mulai cerita kepada Tuhan. Let it go. Lepaskan semuanya. Beban-beban yang Anda tidak perlu pikul. Jesus name. Jesus name. Aku berdoa dalam nama Yesus. In Jesus name. Jesus name. Aku berdoa dalam nama Yesus. In Jesus name. Mengalir kasih Bapa. Biar Tuhan membawa di musim yang baru. Jesus name. Lepaskan semuanya, taruh semua di kaki salib Kristus. Lepaskan, Bu. Lepaskan semuanya. Amin. Jesus name. Berdoa dalam nama Yesus. Jesus name. Jesus name.
Bapa kami berdoa. I pray in Jesus name. Aku berdoa dalam nama Yesus. Jesus mighty name. Jesus mighty name. I pray in Jesus mighty name. Bapa kami berdoa Tuhan. Jesus mighty name. Aku berdoa dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan. Sungai kasih Tuhan sedang mengalir pada siang hari ini. Yang percaya boleh katakan amin. Mari angkat tangan kita tinggi. Biarkan sungainya Tuhan mengalir. Through your life, through your family. Dia sedang menghapus setiap memori-memori yang justru sakit. Tapi kita coba bilang, oh enggak, itu oke. Aku oke dikecewakan. Aku oke ditinggal. Enggak, Tuhan mau sembuhkan. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Kami berdoa dalam nama Yesus. Jesus name. Jesus name. Aku berdoa Tuhan, sungai kasih Tuhan mengalir. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Aku berdoa. Jesus name. Aku berdoa Tuhan. Setiap luka, setiap rasa tertolak, kekecewaan itu sembuh right now. Jesus mighty name. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Jesus name. Jesus name. Rasa diabaikan, rasa tidak dianggap dalam nama Yesus. Kau disembuhkan Bu dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus engkau akan bangkit dan melihat bahwa kasih Bapa itu yang menyembuhkan engkau Bu dalam nama Yesus. Aku ucapkan kesembuhan mengalir, mengalir dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saya merasa di antara kita ada orang-orang yang justru under fight, tapi mungkin kadang gak berani, gak enak saudara. Di dalam sikap doa, mari kita boleh pejamkan mata. Kalau itu saudara angkat tanganmu lebih tinggi. Engkau yang bilang, Tuhan sebenarnya aku lagi perlu banget. Angkat tanganmu tinggi saudara. Kalau saya jujur, saya juga perlu banget saudara. Karena tidak ada orang yang super. Kita semua perlu Yesus. Setuju boleh katakan amin. Mari angkat tanganmu lebih tinggi di atas kepala. Jika Anda ini saudara yang mau bilang, Tuhan kadang-kadang jujur ya kita juga gak kuat. Tapi firman Tuhan berkata kami mau belajar bercerita kepada Tuhan. Sehingga di titik-titik kami rendah, di titik-titik kami di bawah, kami akan tahu siapa yang menguatkan kami. Yes! Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Seluruh kami yang di atas mimbar, seluruh pelayan-pelayanmu, tim musik, praise and worship, semua hamba-hamba Tuhan sampai di bagian belakang, sampai di mana suara ini dapat didengar. Kami perlu Tuhan di dalam nama Yesus. I pray biar sungai dari mana Tuhan mengalir right now, overflow right now. Engkau akan melihat sungai Tuhan yang mengalir dalam hidupmu, overflow to your family right now, mengalir tanpa henti. Engkau akan melihat Bapa bekerja dengan cara yang luar biasa. Mari angkat tanganmu bersama-sama, angkat tanganmu bersama-sama, biarkan dia mengalir, biarkan dia overflow in Jesus mighty name, in Jesus mighty name. Shannon, yes Lord, Jesus name. Aku berdoa, let go, alirkan kuasa kasih Tuhan. Ibu engkau dikuatkan, engkau diberi kemampuan. Semua yang sudah lewat Bu. You start yang baru jalan dengan Tuhan. Jangan takut kegagalan, jangan takut apapun gagal untuk anak-anak dan yang lain.
Percaya sekali dia menolong, dia pasti akan menolong, Bu. Di dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. Mengalir kasih-Mu, mengalir cinta-Mu, mengalir. Jesus name. Aku berdoa Tuhan, musim yang baru, musim yang baru. In Jesus name. Mengalir, overflow, overflow. Dan engkau akan melihat something new, new season. Musim yang baru. Aku berdoa, jawaban-jawaban doa yang kadang masih tertunda akan digenapi. Akan ada banyak doa dan rintihan yang akan dijawab dengan cara yang ajaib. Aku berdoa dalam nama Yesus, pengenapan Tuhan terjadi. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah tenggelam. Kekuatan yang baru mengalir, kekuatan yang baru. Kami punya sahabat yang paling baik. Kami oke untuk semua hal yang daripada Tuhan. Dan kami percaya kekuatan Tuhan turun. Pemulihan yang terbesar terjadi mulai hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tidak ada trauma, tidak ada ketakutan, tidak ada ketakutan bahaya, tidak ada takut gagal, tidak ada semua hal yang buruk yang pernah terjadi. Semua di-delete, semua clear dalam nama Yesus. Dan we start new season, musim yang baru di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Amin. Kesembuhan, pemulihan mengalir. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Thank you so much for satu kesempatan Ibu, Bu Neti semuanya. Bu Indri, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Jacqueline untuk pesan Tuhan yang diberikan sungguh sangat indah sekali. Juga penguatan dan juga motivasi buat kita semuanya ya. Mari sebelum kita pengumuman, mari kita doa dulu untuk persembahan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang sungguh sangat baik. Terima kasih Bapa untuk berkat jasmani dan rohani yang Kau berikan kepada kami. Untuk pemeliharaan-Mu, kekuatan dan perlindungan yang Kau berikan kepada kami setiap hari Yesus. Tiba saatnya Yesus sebagai ungkapan rasa syukur kami atas semua berkat-berkat-Mu Yesus. Kami akan mempersembahkan dupa yang harum bagi Engkau, Yesus. Engkau berkati lebih lagi setiap hati, Yesus, yang dengan sukacita memberi untuk pelayanan-Mu, misi visi-Mu di SSM Surabaya ini. Terima kasih juga, Yesus, kiranya Engkau juga berkati untuk teman-teman kami yang saat ini belum bisa hadir. Semoga minggu depan
bisa kembali lagi bergabung bersama kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selagi persembahan kita jalankan, kita akan melihat beberapa informasi. Jadi yang dipilih sejak semula bukan orang yang mau masuk ke ruangan ini, tapi dia memilih ruangan ini sejak semula. Jadi Allah bukan memilih kita, tetapi dia memilih Kristus sejak semula. Dan siapa yang masuk ke dalam Kristus itu, itulah yang menikmati keselamatan yang sejak semula. Tanggal 17 Oktober, SSM akan mengundang Evangelis Elia Myron untuk datang ke sini. Dan beliau akan menyampaikan pesan Tuhan yang berjudul Totalitas. Dan untuk tanggal 31 Oktober, Ibu Indri akan datang ke sini beserta dengan bintang tamu yaitu Ade Rai. Mari kita ajak saudara, teman untuk datang ke sini. Untuk hadir di acara tanggal 17 Jumat depan di tempat yang sama juga tanggal 31 Oktober. Untuk tanggal 24 Oktober kita akan ada baksos khusus untuk SSM Surabaya. Tapi sebelum ini semua, tanggal 14 Oktober gereja ini The Chosen akan berulang tahun yang keempat. Dan akan dihadirkan Pendeta Juan Mogi dengan pesan Tuhan yang akan disampaikan yang berjudul Kasih yang Memulihkan. Jadi tolong diingat, ajak teman, saudara untuk datang tanggal 14 hari Selasa. Kemudian tanggal 17 untuk acara SSM kembali. Tanggal 24 SSM tidak ada kebaktian karena ada baksos. Kemudian Jumat akhir di bulan ini 31 Oktober akan dihadiri oleh Ibu Indri juga dengan bintang tamu Ade Rai. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, boleh bangkit berdiri semua, selami kiri kanan, katakan mari bersuka cita senantiasa. Aku suka citamu melimpah dalam
luar biasa hari ini bukan hanya ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga banyak loh. Luar biasa. Kasih salam kiri kanan. Are you okay? Ayo oke. Jawab oke banget. Setuju, boleh katakan amin. Jadi Sungai Sukacita ternyata bukan hanya wanita ya. Penggeraknya wanita, bapak-bapak juga ada. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong. Luar biasa. Baik, kita akan berdoa bersama Tuhan. Terima kasih di akhir ibadah kami. Kami tahu Tuhan, Engkau sukacita kami. You are the joy. Kau kekuatan kami. Mungkin di antara kami ada yang pulang masih dengan masalah yang sama. Tapi ada kekuatan yang mengalir dari surga yang sudah menguatkan, memulihkan, menyembuhkan, bahkan memampukan kami. Dan sukacita dari Tuhan itu yang membuat kami menang. Kami boleh pulang beraktivitas bersama keluarga, menjalani perjalanan iman kami. Tapi kami mohonkan berkat yang baru mengalir pada siang hari ini. Hamba-Mu terbatas, tapi kedangkan tangan-Mu atas seluruh kami, dari atas panggung, stage, sampai dimanapun bisa mendengarkan. Mari kami angkat tangan kami tinggi. Tuhan, biar Engkau alirkan berkat-Mu, berkat daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus akan menyertai kami, keluarga kami, mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Dan kami akan lihat kemenangan yang dahsyat. Selalu ada sorak-sorai di kemah orang benar. Di dalam nama Yesus, sukacita daripada Tuhan mengalir dahsyat. Saudara yang percaya sama-sama katakan